Presiden RI Prabowo Subianto optimistis bahwa Indonesia akan mencapai target emisi nol atau net zero emission sebelum 2050. Namun, berdasarkan data dari Energy Institute Statistical Review of World Energy pada 2023, Indonesia menduduki urutan kelima sebagai negara penyumbang emisi karbon terbesar di dunia. Dalam hal ini, sektor industri menjadi sumber emisi global yang paling cepat tumbuh. Indonesia pun menyumbang emisi dari sektor industri hingga 34%. Namun di sisi lain, Indonesia masih menyandarkan pendapatan ekonominya dari sektor tersebut. Kenapa ke industri gitu ya? Tadi kan banyak industri itu padat karya atau padat kerja, kemudian juga menyumbang PDB ya dan lain sebagainya. Selain itu sebenarnya juga tadi ada dampak lingkungan yang cukup besar ya. Ini menurut WRI maupun dikelola bersama Pusat Industri Hijau atau dengan hasil survei terhadap 22 dari anggota Kadin Net Zero Hub itu bahwa mungkin sebelumnya ini bahwa 34% emisi itu berasal dari industri. Nah, kemudian dari 34%-nya itu 41% itu disumbang kebanyakan itu dari 5 subsektor. Seperti kita tahu ya, yang pap kertas gitu ya, semen, tekstil, makanan, minuman, dan besi baja ini kan kalau kita lihat-lihat tentu ini adalah industri yang cukup lahap energi ya. Industrinya besar, juga pengguna energinya cukup besar. Kemudian tadi harapannya nanti industri dengan rendah karbon mendorong ekonomi yang rendah karbon. Dan yang ketiga ini kan ada meningkatnya permintaan atas produk hijau ya. Adapun sektor industri menyokong pendapatan negara hingga 41%. Namun sampai saat ini dana terbatas menjadi tantangan terbesar industri dalam transisi energi. Padahal pendanaan dianggap mampu meningkatkan daya tarik dan daya saing industri hijau. Untuk itu, pelaku industri pun mengharapkan adanya intervensi pemerintah lewat berbagai kebijakan dari moneter hingga fiskal. Untuk menuju ke swasembada energi, itu tidak bisa tidak. Kegiatan ekonomi dan energi hijau harus dilibatkan di situ. Tetapi sekali lagi kemudian ketika dunia usaha itu mencari titik efisien, maka dibutuhkan intervensi dari pemerintah sehingga arah ekonomi dan bisnis itu bisa sejalan dengan program prioritas pemerintah. Seharusnya ada sebuah insentif moneter dari pemerintah yang mendorong pembiayaan itu secara mandatori memberikan pada sektor hijau. Mandatori, karena kalau nggak mandatori bank juga nggak mau. Karena perbankan dan industri keuangan lain adalah sebuah industri yang high regulated. Mereka yang melototin OJK, yang bikin kebijakan BI, dan lain-lain. Jadi harus ada semacam insentif moneter, misalnya dalam bentuk mandatori harus sekian persen gitu. Dalam menuju transisi energi, dukungan tak hanya berkutat untuk industri. Aparat pemerintah juga dinilai perlu mendapat dukungan seperti penambahan anggaran misalnya. Kalau mau serius terkait dengan ekonomi hijau, berkelanjutan, transisi energi, termasuk komitmen untuk pemensiunan PLTU batubara. Beberapa kementerian itu soal pembiayaan itu saya kira itu kalau didetailkan lagi 40% masalah pembiayaan itu termasuk anggaran yang terlalu kecil di kementerian lembaga. Nah jadi beberapa fungsi di Kemlu, teman-teman dari Kemlu, teman-teman dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian itu top up anggarannya. Kementerian LHK Kehutanan itu di top up anggarannya, nggak boleh diutak-atik untuk program quick win lainnya. Karena sebenarnya quick win yang paling real sekarang itu adalah membawa investasi hijau ini ke Indonesia direalisasikan. Transisi energi RI memang tengah dihadapkan dengan tantangan besar. Untuk itu penting untuk menyiapkan regulasi, mekanisme, serta menggandeng pemangku kepentingan lainnya dalam proses ini. Pasalnya, transisi energi jika dilakukan secara konsisten dapat membuahkan ketahanan ekonomi ke depannya. Pendanaan akan datang kalau komitmen pemerintah dan kerangka regulasinya siap. Iya kan? Jadi ini seperti ayam dengan telur.
gitu. Nah, selama ini dianggap bahwa oke, pembiayaan susah datang. Tapi ketika ada bank internasional mau membiayai, dia akan nanya balik. Sudah siap belum? Nah, itu judulnya Mas Kahfi bikin FGD ini. Sudah siap belum ekonomi hijaunya? Apple minta apa ke Indonesia? Salah satunya. Oke, ada SDM, infrastruktur. Apple juga minta pasokan energi terbarukan. Ini kan artinya apa? Artinya ini semua sebenarnya jangan dianggap sebagai penghambat dari pertumbuhan ekonomi. Jangan dianggap sebagai hambatan dari industri kita. Tapi jadikanlah transisi ke ekonomi hijau ini sebagai pengungkit daya saing biar gak kabur ke Vietnam.